laku pandai, Ya. di mana memang kita berbicara bisnis layanan keuangan tanpa kantor, Mbak. Jadi tapi keuangannya yang eksklusif. Jadi kita bertransaksi keuangan tanpa kantor, kita menggunakan pihak ketiga. Betul. Nah inilah kawan-kawan kita para pejuang finansial yaitu BNI Agen 46 di seluruh Indonesia. Mereka lah yang memang mewakili perbankan yang memang khususnya di tempat-tempat bank spot itu lebih berguna lagi untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah bisnis model sendiri kalau kita berbicara ya memang untuk agen perorangan kan kita ada mekanisme fee. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan bahwa agen perorangan maka dia akan mendapatkan 50-50 dengan kita. Seluruh transaksi dia. Nah, tapi kita juga ada agen badan hukum gitu ya, super agen namanya. Di mana dia memiliki downline yang banyak. Ya, dia bisa juga mendapatkan untuk seluruh agennya juga dia mendapatkan fee 50%, untuk super agennya dia mendapatkan 10%. Kalau tadi di sebelumnya perorangan BNI juga kita bersama-sama adalah 50-50. Tapi sekarang BNI hanya mendapatkan 40% karena kita ada super agen yang kita berikan juga sweetener 10% dari setiap transaksi yang ada. Sedangkan komponen fee-nya sendiri itu ada biaya admin dan biaya loket. Jadi sebenarnya sangat transparan gitu ya. Ini sangat transparan. Kenapa? Karena memang misi kita kan sebenarnya mengangkat perekonomian ya, membantu yang selama ini mungkin usahanya dia murni piurannya jualan sembako dan lain-lain tadi sampaikan. Di sini dia bisa bertransaksi yang bisa juga menambah cuan dia. Bahkan dari hasil vending kita ada juga yang meninggalkan sebagian dari usaha dia dan dia lebih fokus ke keagenan gitu. Bahkan dia mempunyai agen mungkin dari keluarga dan sebagainya sehingga agen-agen itu bertambah gitu dan dia sudah bisa mengukur ternyata dengan saya bergabung menjadi BNI Agen 46 cuannya itu pasti gitu. Dia bisa tahu oh pasar saya, konsumer saya, kebutuhan saya seperti saya sampaikan tadi ada disampaikan di kepegawaian perusahaan yang mungkin jauh di pelosok. Ya tadi salah satu pemenang PEXA itu kan dari Sintang atau mungkin di daerah kelapa sawit itu kan jauh dari kota ya. Maka di situ hadirlah kita itu bisa di kantin, bisa di mereka punya koperasi dan lain-lain, terbentuklah satu transaksi. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh, makanya kenapa tarik tunai itu juga menjadi fitur yang selalu ya teratas. Nah tadi sudah disampaikan juga terkait dengan likuiditas keuangan dan lain-lain. Maka nanti kita akan berbicara mengenai juga pemilihan agen yang tepat seperti itu. Nanti akan ada tips. Nah tadi penyampaian dari Mbak Fira tanya apa sih syaratnya ya? Jadi memang sebenarnya semua orang bisa bergabung, Mbak. Tapi memang kita ingin memang benar-benar pastinya orang membuka yang sudah eksis ya, punya usaha, sudah punya penghasilan utama minimal 2 tahun, dia juga dikenal baik oleh masyarakat. Tentunya kan kita bisa melihat ya bagaimana calon agen atau dia ingin mendaftar tapi ternyata sebenarnya juga kembali lagi ke servis. Ya kan layanan ya. Betul. Bagaimana dia berinteraksi di lingkungan dia, di keagamaan ya, dalam sosialisasi itu sangat penting dalam membentuk satu bisnis keagenan gitu. Karena ini trusted, masalah kepercayaan masyarakat gitu ya. Terus yang paling utama juga poinnya itu adalah dia juga memiliki modal ya. Tentunya di sini kan dia menjual pulsa, tarik tunai tadi kan berarti sebenarnya ada liquid yang dia harus persiapkan gitu. Nah ini juga pemilihan yang baik, terus kita juga pastinya mengedukasi bahwa dalam transaksi tertentu seperti itu kan juga ada risiko-risiko yang harus kita juga edukasi dia menjaga bagaimana keamanan dia dan sebagainya ya. Dan yang ketiga adalah dia harus yakin bahwa dengan BNI Agen 46 sebenarnya cuannya itu maksimal sehingga dia tidak perlu berpikir menjadi agen bank lain gitu. Pastikan saja testing, menjadi agen 46 ternyata setelah dicoba cuannya pasti gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan menjadi seorang agen ya. Tentunya ada 2. Jadi tadi kita berbicara terkait segmen individu dan badan hukum. Kalau dia individu ya sama, dia seperti layaknya kalau pembukaan rekening tentunya KTP, rekening BNI harusnya ada ya sebagai rekening penampungan, email yang aktif ya sebagai untuk dapatkan notification dan lain-lain dalam proses dia melakukan update password dan lain-lain ya. Nomor HP yang aktif, NPWP itu pilihan saja. Ya, tapi memang dalam usaha yang besar pastinya sesuai standar kalau kita bicara administrasi perbankan itu bisa menjadi karena kita yakin bahwa dengan kelengkapan dokumen dia, kita tidak ingin dia hanya menjadi agen yang biasa saja. Tentunya kan kita berbicara close loop ya, pingin dia agennya itu berkembang. Mungkin nanti kita akan memberikan pembiayaan, ya. Jadi dia semakin hari semakin besar gitu usahanya gitu. Nah kita pingin seperti itu. Nah kelebihannya apa?
Apabila di individual, selama ini kan kendala yang ada di perbankan pada saat memberikan fasilitas kredit, rata-rata itu permasalahan adalah pembukuan yang tidak ada, pencatatan gitu keuangan. Nah, harusnya dengan adanya mereka bergabung dengan Agen 4 ini memudahkan teman-teman ya dari Benefur yang memang ingin memberikan fasilitas, mensupport usaha itu, sudah bisa melihat track record, terus modalnya dia ya seperti apa, kemampuan dia, kelayakan dia, usaha dia, tempat dan sebagainya itu bisa tercapture setelah dia sebenarnya menjadi agen 46 ya. Nah, ini yang paling penting adalah surat keterangan dari RT dan RW. Itu kan pasti terkait dengan ya dia dikenal oleh masyarakat dan dia juga diketahui keberadaannya secara resmi gitu ya. Ya pastinya RT RW itu harus tahu gitu. Nah, ada badan hukum bicara legalitas perusahaan, terus dia juga punya rekening BNI, jadi seperti layaknya kayak orang mau buka rekening giro 6 perorangan ya, ada RT-nya, NIB dan lain-lain ya. Terus email aktif, nomor HP. Saya pikir sangat mudah, tidak terlalu banyak ya persyaratan ya. Jadi kita pingin mereka itu bisa kita berikan kemudahan supaya mereka bisa experience dengan agen 46.